peringatan buat kita secara umum. Orang yang beriman itu sifatnya adalah tidak suka mencela. Abu Jurayy Jabir bin Sulaim itu bercerita pernah dinasihati oleh Rasulullah SAW untuk tidak mencela seseorang. La tasubbanna ahadan, pokoknya kamu jangan pernah mencela orang, pokoknya jangan pernah mencela orang. Fama sababtu ba'dahu hurra wala abda wala ba'ira wala syatan, itu kata Abu Jurayy bin Sulaim itu. Ketika aku dapat nasihat dari Rasulullah untuk tidak mencela siapapun, maka sejak itu aku tidak pernah mencela seorang, baik itu orang merdeka, budak, onta, bahkan seekor kambing. Aku tidak pernah mencela. Setelah Rasulullah memberikan nasihat kepadaku untuk tidak mencela siapapun, aku sejak saat itu tidak pernah sedikit pun untuk mencela siapapun, bahkan binatang pun tidak pernah dicela. Nah, nasihat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ada dalam kitab Mawa'idus Sahabah itu, beliau menyatakan begini, lau syahirtu min kalbin hasitu an auhawwala kalban, jika aku menghina seekor anjing sekalipun, aku takut akan dikutuk menjadi anjing. Luar biasanya akhlak seorang mukmin, seorang muslim itu tidak suka mencela. Bahkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kemudian menyatakan, hatta seekor anjing pun itu aku takut untuk mencelanya, karena aku takut dikutuk menjadi anjing. Seperti itu. Kita memahami jamaah yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Quran surat Al-Hujurat ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu la yashhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa yakunna khairan minhum. Jadi kita tidak boleh untuk saling mencela, merendahkan, karena bisa jadi orang yang kita cela itu jauh lebih mulia dari kita. Ibrahim An-Nakha'i itu menyatakan begini, tidak ada yang menghalangiku dari mengucapkan kata kotor pada sesuatu yang aku benci, melainkan kekhawatiranku justru akan diuji dengan hal itu. Itu apa yang disampaikan oleh Ibrahim An-Nakha'i. Wajar sebenarnya saya itu mau berkata kotor pada sesuatu yang aku benci, tetapi kemudian aku khawatir dengan ucapanku nanti aku justru diuji dengan apa yang aku ucapkan itu. Ibnu Sirin juga dalam Saidul Khatirnya itu menyebutkan, aku pernah mencibir seseorang, mengatakan, hei orang bangkrut, maka aku mengalami kebangkrutan selama 20 tahun. Al-Hasan juga menyatakan, manusia mengatakan bahwa barang siapa yang menuduh saudaranya dengan satu dosa yang dia telah bertaubat dengan itu, maka tidaklah ia akan meninggal dunia, melainkan akan diuji seperti apa yang dia katakan dan tuduhkan itu. Ini mengingatkan kepada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Mu'adz bin Jabal itu, man ayyara akhahu bidzanbin lam yamut hatta ya'malahu. Siapa orang yang mencela, menghina saudaranya atas perbuatan dosa yang dia lakukan, maka dia tidak akan mati sampai dia akan melakukan hal yang sama. Naudzubillah. Jadi ayyara itu mencela untuk menjatuhkan atau menghina. Jadi kalau ada orang mencela, menghina untuk menjatuhkan dia dengan perbuatan dosa yang dia lakukan, maka tidak akan mati sampai kemudian juga melakukan hal yang sama. Naudzubillah. Makanya dilarang untuk mencela itu. Apalagi kata Al-Hasan ini, kalau yang kita cela itu orangnya sudah bertobat, orangnya sudah selesai, diterima taubatnya oleh Allah, kita tidak selesai mencela dia terus, dicela, akhirnya bisa jadi kemudian akan ditimpakan dosa yang sama sebelum orang itu mati dengan tuduhannya. Jadi Islam itu begitu sangat hati-hati
memiliki akhlak yang luar biasa. Jangan suka mencela. Karena orang mukmin juga, orang muslim itu bukan tipenya seperti itu. Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahis walal badi. Bukan orang mukmin itu orang yang suka mencela, melaknat, berkata keji dan jorok bicaranya.